Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Instagram. Udah lama nih nggak live di Instagram. Sekarang sambil nunggu hujan reda di Ciputat. Kita lagi ada di kampus dan masya Allah lagi ada di kampus dan lagi nunggu hujan reda. Apa nih yang lagi rame hari ini? Kira-kira lagi rame apa ya? Jadi udah lama banget nggak live di Instagram karena ini ada kesempatan lagi nunggu hujan reda. Jadi tadi ini dapat satu buku dari sebuah percetakan. Nanti teman-teman bisa nih cek ya percetakannya buat yang mau ngeprint dan sebagainya. Ini judul bukunya. Jadi aku dikasih bukunya, judulnya The Wisdom Ocean of Surah Luqman. Masya Allah, keren deh. Tuh bukunya. Ini tadi aku dikasih. Dan ini siapa penulisnya? Penyuntingnya Firda Sabrina dan tim. Masya Allah. Jadi ini sebetulnya ngebahas tentang ya Surah Luqman. Ada apa sih Surah Luqman? Nah, di sini ada panduan cara membacanya. Bagaimana cara membacanya? Ya, bagaimana cara membacanya? Bacalah setiap bab yang ada di dalam buku untuk mengarungi makna kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Akan ada 10 bab. Jadi ini buku ini ada 10 bab. Dan bisa kita ambil hikmahnya. Wah, pas banget nih, lagi butuh banget buku tentang ini ya, bagaimana kehidupan, bagaimana cara kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan kita, termasuk berbagai ujian yang datang kepada kita, entah itu ujiannya sakit, kekurangan ekonomi, kemudian diuji dengan pasangan, anak-anak dan sebagainya ya. Dan di sini masya Allah aku dapat buku ini dan ini tepat sekali. Allah tuh tidak pernah salah memberikan takdir. Allah tidak pernah salah, tidak pernah salah sasaran ya, kepada siapa kita akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di buku ini teman-teman semua ada 10 bab. Yang pertama, cara menjadi orang yang beruntung. Wah, siapa nih teman-teman sini yang mau jadi orang yang beruntung? Nah, salah satu di antara ciri orang-orang yang beruntung sudah ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, teman-teman. Tapi di sini di buku ini teman-teman bisa baca cara menjadi orang yang beruntung apa saja. Dimulai dari pembahasan tentang Alif Lam Mim, kemudian ayat-ayat yang penuh hikmah dari surat Luqman ini ya. Kemudian ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembahasan busyra bagi mereka. Busyra itu kabar gembira ya. Jadi apa sih kabar gembira dari surah Luqman ini? Kemudian ada action plan-nya. Nah, di action plan ini ternyata di dalam bab per bab buku ini ada action plan-nya. Ya, di action plan mystery box di bab 1 ini luar biasa. Nanti teman-teman bisa baca, bentuknya seperti ini. Ya. Nanti teman-teman silakan dicari aja penulisnya siapa, penyuntingnya siapa, dan ini luar biasa menurutku, bagus. Ini ya. Kemudian ada juga beberapa kata mutiara seperti itu. Kemudian sampai di bab-bab akhirnya membahas tentang bagaimana cara meraih takwa di hadapannya. Ini cocok banget untuk Ina pribadi yang masih mencari bagaimana atau apa saja hikmah di dalam kehidupan yang Ina lalui setiap hari seperti itu ya. Kemudian ada bagaimana dengan orang-orang yang ingkar. Kadang kita berpikir bahwa orang-orang yang ingkar itu adalah orang lain, padahal justru bisa jadi yang ingkar itu adalah diri kita sendiri. Kemudian mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa kira-kira kita harus perlu bersyukur? Karena kita sudah tahu ya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun ternyata di dalam buku ini dibahas juga tentang jurnal syukur. Nah, bagaimana cara membuat jurnal syukur? Ini keren banget. Terus kesabaran bersama orang tua. Nah, ini yang kadang ya kita
bergaul dengan orang tua itu kurang baik, atau mungkin kita yang menjadi orang tua juga kurang baik terhadap anak. Ini jujur penting banget buat Indah pribadi sebagai seorang anak dan sebagai seorang orang tua ya, orang tua yang masih muda. Kemudian di bab selanjutnya membahas juga tentang belajar menasehati ala Luqmanul Hakim. Kadang kita nih sebagai orang tua, sebagai ibu gitu ya, kita menasehati kepada anak-anak kita dengan marah, khususnya Indah pribadi gitu. Kadang kalau kita lagi ada masalah, misalkan ada masalah dengan suami, atau ada masalah dengan orang lain, atau masalah dengan kerjaan, kadang dilampiaskannya kepada anak, padahal anak tuh nggak salah, atau mungkin anak melakukan kesalahannya itu wajar, tapi kadang kita karena mungkin sedang emosi, sedang banyak permasalahan, jadi akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, kira-kira seperti apa belajar menasehati ala Luqmanul Hakim, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, perlukah kita sombong? Nah, kira-kira kalau kita punya sesuatu, punya pencapaian sesuatu, perlu nggak sih kita sombong, gitu kan? Atau boleh nggak sih kita sombong? Nah, ternyata di sini ada ya, kita bisa mengambil dalam surah Luqman ini bagaimana kita menjadi orang yang tetap humble, kemudian juga kita bagaimana kita bersuara gitu ya. Kemudian diibaratkan dengan hewan apa? Nah, di dalam surah Luqman, Masya Allah, wala taqtulna bi ghadabika wa tu'minna bi adabika wa afina min dzalika. Nah, di sini juga ada challenge yourself. Jadi bagaimana di action plan-nya ini ada challenge buat diri sendiri. Kemudian kita juga diajak untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Allah sesuai dengan ilmu. Kemudian bagaimana kita diajak untuk berpikir. Kemudian juga kita juga melihat ada kode-kode langit di sekitar kita. Jangankan yang ada di depan kita, mungkin di dalam tubuh kita sendiri juga banyak sekali kode-kode dari langit ya. Banyak sekali tanda-tanda dari Allah. Ternyata mata ini seperti ini. Oh, ternyata hidung ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Kemudian ada sel-sel yang tidak bisa kita lihat di dalam tubuh kita, dan justru itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Nah, gitu. Jadi pernah nggak kita berpikir, atau pernah nggak kita merenungkan sesuatu hal tersebut yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita mengembalikan semuanya itu bahwa hal tersebut itu Allah yang menciptakan, dan tidak semata-mata Allah ciptakan, kecuali ada sesuatu atau ada rahasia atau ada hikmah di balik hal tersebut, seperti itu ya. Kemudian list bersyukur, bagaimana atau bersyukurnya apa saja sih yang kita syukuri? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk mata kita yang sudah kita gunakan setiap hari? Alhamdulillahirabbil alamin 10 kali. Kemudian untuk hidung yang memiliki fungsi untuk mencium. Coba bayangin ketika kita sedang flu, atau ketika teman-teman ada yang sedang positif dan COVID dan sebagainya, itu sangat terasa sekali ya, fungsi hidung itu berkurang gitu, kita nggak bisa mencium sesuatu dan sebagainya. Sudahkah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika untuk mata kita, untuk mata yang sudah Allah titipkan kepada kita, untuk pipi, untuk badan kita yang gemuk dan sebagainya gitu ya. Mungkin Allah berikan kepada kita badan yang lebih, yang gemuk, bisa jadi karena ada beban yang harus kita angkat pada saat itu gitu ya. Maka Allah berikan kepada kita kekuatan, lemak-lemak yang mungkin ada di badan pada saat itu mungkin dibutuhkan untuk kerja keras yang lebih lagi gitu, seperti itu ya. Pokoknya ambil banyak hikmah di setiap sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yakin masih mau ingkar ya Allah. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang Allah titipkan kepada kita, termasuk nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baik dari tubuh kita, jasad kita, ruh kita, kemudian orang-orang terdekat kita, kemudian orang-orang sekeliling kita, kemudian ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita, prestasi, jabatan, pencapaian, harta dan sebagainya. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah, atau malah menjadikan diri kita tuh ingkar, seperti itu ya. Nah, Allah itu tidak butuh ibadah kita ya. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi justru kitalah yang butuh kasih sayang Allah, dengan cara salah satunya adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan ibadah kepada kita bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, seperti itu ya. Kemudian ada sesuatu untuk orang-orang yang ingkar, kemudian bagaimana tauhid yang menyimpang, kemudian tidak akan pernah habis ya ilmunya Allah. Kemudian di
action plan bab 8 ini kita diajak untuk bermuhasabah, kita diajak untuk tafakur, tadabur, kira-kira apakah kita menjadi manusia yang ingkar gitu dan sebagainya. Kemudian di bab 9-nya kita dibahas tentang bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita. Teman-teman memperhatikan bagaimana daun yang jatuh dari atas ke bawah. Dan itu sudah jelas terlihat, dan itu sudah jelas bahwa memang Allah Maha tahu kapan daun jatuh, kapan hujan turun, kapan kita pulang, kapan semut itu mati, kapan kita mati dan sebagainya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ingatlah bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita. Misalkan hari kemarin itu kita nggak punya uang untuk makan, tapi Masya Allah kita bisa melewati hari kemarin dan kita sudah ada di hari ini. Tapi terkadang kita sombongnya adalah kita merasa bahwa usaha kita itu usaha yang kemarin itu adalah semata-mata karena usaha kita, usaha badan kita, usaha jasad kita, padahal sudah dikatakan bahwa la haula wala quwata illa billahil alil azim, seperti itu. Dan itu kadang kita lupa setiap hari. Makanya kenapa kita disarankan untuk istighfar setiap hari, apalagi ini hari Jumat, insya Allah mustajab ya. Ada 4 amalan istimewa di hari Jumat, salah satunya adalah sholawat, kemudian sedekah, kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian yang terakhir nih membaca doa di jam-jam segini, membaca Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, jadi membaca doa, berdoalah kepada Allah, meminta apapun itu, teman-teman, minta mau sehat ya Allah, mau uang ya Allah, mau jodoh ya Allah, mau dimudahkan ujiannya, mau apa, minta ke Allah semuanya. Karena gini, kadang kita tuh terpaku kepada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita terpaku kepada kesusahan yang kita hadapi, tapi kita tidak terpaku kepada siapa yang memberikan ujian dan siapa yang memberikan nikmat kepada kita, seperti itu ya. Maka hari ini mari kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah. Kita juga bertafakur, kita bertadabur, kita melihat di dalam diri kita, kita melihat bagaimana hati kita, apakah kita sudah sesuai dengan panduan Al-Quran ya, panduan hidup kita. Dan sudah seringkali Indah sampaikan di beberapa kajian bahwa kita ini ibaratnya sedang berlayar. Kita berlayar menuju sebuah pulau, dari satu pulau ke pulau lain, kemudian kita tidak tahu arahnya kemana, tapi jelas kita tahu kita mau ke pulau tersebut. Dari kita berada di pulau A, kemudian kita mau ke pulau B, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kita tidak tahu arahnya kemana, apakah ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke depan, atau ke belakang, gitu ya. Nah, berarti kita butuh kompas, butuh panduan bagaimana kita berlayar, bagaimana kita melihat mata arah angin dan sebagainya, di manakah ada badai, di manakah ombak yang besar dan sebagainya. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan dengan perahu atau dengan kapal layar kita dan sebagainya. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita sudah tahu kita mau pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu apakah kita mau ke surga atau ke neraka. Dan kalau misalkan kita mau ke surga, maka kita harus punya kompas. Apa kompasnya? Nah, sudah sering kali kita bahas di kajian bahwa kompasnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah panduan hidup kita, panduan hidup Indah, panduan hidup teman-teman, panduan hidup orang-orang muslim semuanya. Kalau teman-teman atau kalau kita semua tidak ingin tersesat, seperti tadi kita mau ke pulau B tapi kita tidak ingin tersesat, maka kita harus tahu kompasnya, kita harus tahu peta, kita harus punya peta kemana kita berlayar, kemana kita berarah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, ke depan, seperti itu ya. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus isi bensin dan sebagainya. Begitupun dalam kehidupan kita, kita butuh Al-Quran. Dan kalau kita tahu bahwa kita tujuan terakhir itu adalah kembali kepada Allah, kenapa kita tidak mempersiapkan kehidupan kita sesuai dengan panduan yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu ya. Jadi kadang kita lupa. Nah, baru nanti kalau udah diuji dengan kesusahan, ya Allah ini kok susah banget ya, begini ujiannya banyak banget dan sebagainya, barulah kita buka Al-Quran. Apakah kita harus menunggu dulu diuji dengan kesulitan yang begitu luar biasa baru kita membuka Al-Quran? Ataukah kita setiap hari membuka Al-Quran sebagai
panduan hidup kita, orang Islam, umat Muslim, seperti itu ya. Jadi insya Allah, jadi kalaupun misalkan di antara teman-teman semua sekarang aku mau istirahat dulu, nggak apa-apa. Ibaratnya kita juga lagi dari Garut misalkan mau ke Lebak Bulus gitu ya. Bis itu pasti biasanya berhenti dulu sejenak di kilometer 125 atau kilometer 77 atau kilometer berapa untuk ngisi bensin, untuk laporan, evaluasi dan sebagainya, kan ada ya seperti itu ya. Atau untuk istirahat dulu supirnya dan sebagainya. Begitupun kita, kehidupan kita sebagai umat muslim, gak apa-apa, kita juga butuh hiburan ya. Kita butuh untuk istirahat, kita butuh untuk ngecat iman, kita butuh teman-teman dan sebagainya ya. Maka di bab terakhir ini dibahas tentang bagaimana cara meraih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bajunya atau perilakunya, terkadang kita fokus kepada baju kitanya merek apa gitu kan. Kemudian jaketnya merek apa, lipstiknya merek apa, skincare-nya merek apa dan sebagainya. Kadang kita terfokus kepada hal-hal tersebut, tapi kita tidak tahu esensinya itu apa. Baju hakikatnya untuk apa? Untuk menutupi aurat. Kemudian kenapa kita pakai skincare? Yang untuk menjaga, untuk merawat semua yang Allah titipkan. Kenapa kita harus pakai jaket? Untuk menjaga kesehatan kita ya. Kenapa kita harus berpendidikan? Kenapa kita harus belajar? Kita dalam rangka untuk menggunakan akal pikiran kita, otak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi manusia yang bodoh, sehingga kita tidak menjadi manusia yang dibodohi oleh orang gitu ya. Nah, kemudian takutlah pada hari itu, hari apa? Hari akhir. Kemudian belajar takwa, biar apa? Biar jauh dari neraka. Kemudian bukan hasilnya tapi prosesnya, bagaimana kita berproses seperti itu, bagaimana kita setiap harinya kita terus bersama Allah, kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhirnya di action plan ini dibahas tentang lembar refleksimu, masya Allah. Jadi itu saja review aku tentang buku ini, masya Allah. Jadi sebetulnya ini tadi dapat dari percetakan. Ya teman-teman, nanti percetakannya aku mention di sini ya. Nanti teman-teman bisa cetak buku dan sebagainya, bisa ngeprint dan sebagainya. Ini berada, lokasinya ada di samping Sekolah Pasca Sarjana. Itu saja untuk menikmati sore kita yang berbahagia ini. Hujannya belum mereda, tapi alhamdulillah semangatnya semakin membara, semakin sehat, dan semoga Allah lindungi kita semua dari mara bahaya, dari fitnah, dan dari ujian-ujian yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semoga dengan adanya ujian kita semakin erat, kita semakin sadar bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa semua ini adalah titipan. Harta yang Allah titipkan kepada kita itu hanya sementara. Diri yang Allah titipkan kepada kita itu hanya sementara. Pasangan, anak-anak, jabatan, popularitas itu hanya sementara. Follower, banyaknya followers, hari ini add, besok juga unblock, block atau unfollow dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Jadi bagaimana di hari Jumat yang berbahagia ini teman-teman semuanya, semoga senantiasa menjadi manusia yang Allah lindungi, menjadi manusia yang senantiasa Allah berikan keberkahan di setiap langkah kehidupannya, di setiap detak jantungnya, di setiap detik nafas yang kita hembuskan. Semoga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Allahumma akfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ma amsa bi ni'matin aw bi hadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru bifadlika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.